lalu, gempa berkekuatan 7 skala Richter itu masih meninggalkan luka yang mendalam di hati masyarakat Lombok. Berbagai sarana dan prasarana yang telah dibangun untuk menunjang kehidupan seketika hancur akibat guncangan yang bertubi-tubi. Menyusuri desa-desa di utara Pulau Lombok, tak ubahnya seperti berada di deretan kota mati yang hancur pasca perang. Tak ada lagi keriuhan canda tawa serta kegiatan rutin warga seperti biasanya. Puing reruntuhan rumah, sekolah, tempat ibadah, perniagaan nyaris rata dengan tanah. Trauma dan tangisan makin menambah kelam situasi pada rentang ratusan gempa susulan di Lombok Utara yang merupakan pusat gempa kala itu. Terbayang sudah kepanikan warga yang mencari tempat berlindung untuk tetap bertahan hidup. Tak sedikit korban tercatat meninggal dunia akibat bencana yang mengguncang daratan yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid. Waktu itu saya sedang tidur sudah waktu jam 8 tuh. Terus tiba-tiba goyang ini gempa ini. Waktu itu listrik padam semua. Terus bangun saya akan keluar, tidak tahu jalan. Kalau malamnya tidak kelihatan, gelap. Saya kan duduk sendiri kan, tiba-tiba goyang. Apa itu? Saya bilang kan, tiba-tiba roboh itu kan, gudang. Saya duduk sendiri. Sabar Bu, sabar. Permisi, saya mau sholat isya dulu, saya bilang. Baru saya, belum selesai saya ngomong sholat isya, langsung dia goyang, jatuh, tidak bisa berdiri, mau keluar dari teras belakang, tidak bisa, saya harus merangkak ke bawah, karena masih dia seperti gelombang laut itu. Dia seperti gelombang tanah, rasanya tanah, padahal itu keramik juga. Hati-hati ya, nanti ada gempa susulan, kita bilang. Oh. Kan itu kakak saya suaminya baru pulang. Iya, iya. Udah 2 tahun di Malaysia. Jangan bilang begitu, nanti beneran ada gempa susulan. Saya kira. Saya baru aja dia tidur di teras, belum masuk ini ke barang-barangnya, langsung gempa. Nah, waktu paginya dia digoyangnya di sini, saya di luar. Waktu digoyangnya sama gempa yang pertama, yang hari Minggu. Makanya dia traumanya sampai sekarang dia belum berani tidur, makanya sekarang masih tidur di tenda. Ratusan tenda pengungsian waktu itu menjadi satu-satunya tempat aman untuk masyarakat Lombok berlindung. Namun, di tengah kondisi darurat, tenda tak selalu dapat memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. Salah satunya adalah kesulitan mendapatkan air. Sarana dan prasarana untuk mendapatkan air minum bersih dan sanitasi layak yang dibangun guna menunjang kebutuhan dasar masyarakat di perdesaan juga mengalami kerusakan. Jadi saat gempa sendiri yang sangat kesulitan itu di bagian mana gitu Bu? Di sininya kesulitannya masalah keruntukan air. Kalau kita mau mandi itu kadang-kadang kita ngumpul di belakang itu kan ada kolam ikan tempat kita mandi itu, di sana kita mandi. Begitulah mandinya seadanya kita mandi. Seadanya mandi. Nyuci juga seadanya kita mandi, nyuci juga kan air juga kan airnya. Mengantisipasi kesulitan yang tengah dihadapi masyarakat ketika itu, langkah strategis dan cepat segera ditempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak bencana.
Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sejumlah sarana dan prasarana yang rusak segera dilakukan perbaikan agar masyarakat dapat kembali memanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak di 4 kabupaten di Pulau Lombok bisa normal kembali. Sebanyak lebih dari 5.800 unit rumah rusak di Lombok, termasuk Kabupaten Lombok Utara yang tersebar di Kecamatan Bayan, Kayangan, Gangga, Tanjung, dan Pemenang. Tak terkecuali saluran air atau sambungan rumah yang telah dibangun melalui program PAMSIMAS, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat untuk menjangkau masyarakat di perdesaan. Kementerian PUPR pun tanggap dan langsung mengambil kebijakan strategis terkait pembangunan kembali sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat dalam penanggulangan pasca bencana. Seperti kita ketahui, ada kejadian bencana tempo hari di Palu dan di Nusa Tenggara Barat. Direktorat PESPAM ini langsung melakukan bantuan langsung dalam bentuk teknis dan penganggaran. Seperti contohnya mengalokasikan kegiatan 40 desa di NTB dan 21 desa di Palu dengan total biaya kurang lebih 22,1 miliar. Tentu ini nantinya ke depan harapan kami dapat memenuhi akses dari masyarakat yang ada di daerah bencana. Sesuai dengan kegiatan PAMSIMAS itu sendiri, bagaimana masyarakat di desa dapat menerima air dan menggunakannya akses secara langsung dari jaringan perpipa. Baik, untuk kendala di air minum perdesaan ini, dari sisi satu sumber daya manusia, kemudian kelembagaannya, dan kemudian juga tata kelola. Kalau kita bicara kelembagaan, tentu KPSPAM yang dibentuk ini harus sustain, harus keberlanjutannya memang dijaga. Dan ini kadang-kadang kohesi dari masyarakat ini yang memberikan dia kuat untuk mengelola itu ke depan. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tentu masyarakat yang mempunyai keinginan atau kemauan, willing untuk mengelola dan melaksanakan. Tentunya amanah. Nah, ini kami juga sedang menyiapkan bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menangani itu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program PAMSIMAS terus berupaya untuk membangun dan memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia, terlebih kepada masyarakat yang tertimpa bencana gempa seperti di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Lantas, bagaimanakah andil nyata PAMSIMAS bersama masyarakat dalam merespons serta menjaga keberlangsungan program yang telah dibangun oleh kementerian lainnya, serta pihak swasta di lokasi terdampak bencana? Ikuti terus perjalanan saya di Ekspedisi PAMSIMAS 2019. Sebagai daerah yang terdampak bencana, banyak desa di wilayah Lombok Utara yang masih belum kembali optimal, baik sarana maupun prasarana dalam mengakses air bersih dan sanitasi yang layak.
gempa Lombok berdampak pada sejumlah sarana sistem penyediaan air minum perdesaan yang dibangun melalui program Pamsimas. Sebanyak 67 desa sasaran program Pamsimas terkena dampak gempa, terdiri dari 38 desa lama dan 29 desa baru. Tak terkecuali masyarakat Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Sejak diterbitkannya kebijakan untuk merespon cepat perbaikan sarana dan prasarana di daerah terdampak gempa bumi, sejumlah perbaikan pun segera dilakukan oleh satuan kerja di daerah. Infrastruktur, rumah, hingga sarana prasarana penunjang kehidupan perlahan mulai dibangun kembali. Kebutuhan akan air minum sangat vital bagi keberlangsungan hidup. Apalagi di daerah terdampak gempa bumi seperti di Desa Santong, desa yang berjarak sekitar 21 km dari ibu kota Kabupaten Lombok Utara, memiliki jumlah penduduk tercatat sebanyak 7.374 jiwa. Ini dah salah satu airnya, kita boleh ya. Beras juga ya? Iya, beras ya. Pekerjaan itu diberikan kepada masyarakat, masyarakat nanti yang melaksanakan, termasuk dari merencanakan, kita dampingi, kemudian melaksanakan dan mengoperasikannya. Nah, dari pelaksanaan ini tentu masyarakat juga mengerjakan konstruksi. Dan ini biayanya nanti dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kembali sehingga masyarakat mempunyai income yang temporer selain dari nanti dia menjual air bersih itu sendiri, tapi dia dapat biaya untuk bekerja sebagai pelaksana. Udah berarti hampir tersisa berapa Pak yang menjadi? Kalau secara keseluruhan di Lombok Utara itu sekitar 20-30% untuk Lombok Utara. Enggak kalau di Santong ini sudah hampir semuanya selesai ya. Dan tahun ini juga kita intervensi dengan program Pamsimas yang sekarang. Targetnya tahun ini 100% lah selesai. 100%? Iya, iya. Pada tahun 2008, Desa Santong mendapatkan bantuan pembangunan sarana air minum berupa brown capturing, reservoir, bak bagi, dan jaringan pipa sepanjang 5 km. Memang sempat terjadi penurunan debit air dari mata air batu bara. Maka pada tahun 2015, Desa Santong mengajukan bantuan sarana air minum melalui program Pamsimas pada tahun yang sama. Alhasil, dibangunlah sarana Pamsimas untuk menambah debit air dan dimasukkan pada reservoir yang dibangun oleh spam strategis sebelumnya. Pada tahun anggaran 2018, Desa Santong kembali melakukan pengembangan sarana air minum. Namun, gempa bumi awal Agustus tahun lalu merusak beberapa bangunan tersebut. Seperti bangunan penangkap mata air dan jaringan perpipaan rusak berat hingga tak dapat digunakan lagi. Beruntung, Desa Santong juga mendapatkan program hibah air minum perdesaan 2018 dari Kementerian PUPR sebagai tindak lanjut penanganan pasca bencana, yaitu dengan membangun 112 sambungan rumah. Gempa yang terjadi tanggal 5 Agustus 2018 waktu itu Mbak Tasya itu menghancurkan seluruh infrastruktur yang ada di Kabupaten Lombok Utara, termasuk dengan sarana air bersih Pamsimas yang sudah terbangun di tahun sebelumnya. Jadi untuk membantu para pengungsi bisa mengakses air bersih, kami bersama teman-teman KKM dan KPSPAM berusaha untuk mengidentifikasi, mencari kerusakan jaringan yang sudah terbangun. Dan pemerintah desa yang sangat membantu kami untuk memperbaiki semua kerusakan. Teman-teman KKM, KPSPAM itu berusaha bahkan sampai malam hari berusaha ke sumber mata air untuk mencari kerusakan dan memperbaikinya. Dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals SDGs 2030,
17 tujuan yang dirancang partisipatif dengan prinsip utama tidak ada satupun orang tertinggal. Artinya, setiap kebutuhan dasar manusia satu persatu dipenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan akan air minum dan sanitasi. Partisipasi masyarakat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta bekerja sama untuk membangun kepingan sisa bencana menjadi utuh kembali dan keberlangsungan tetap berjalan optimal. Perawatannya gimana Pak? Sudah ada pergantian pipa atau seperti apa? Iya, yang kemarin kita sudah pergantian pipa, yang pasca gempa kemarin ditimbun gitu, sama longsor ya. Kan ini lewat tebing dia pipanya. Hancur berkeping-keping bukan berarti tak bisa disusun kembali. Seperti menyusun puzzle, sedikit namun pasti, pemerintah memprioritaskan pembangunan pada daerah terdampak bencana. Meskipun awalnya terasa kendala kondisi lapangan. Namun, itu semua tak pernah menjadi halangan untuk membangun Lombok seperti sedia kala. Tak hanya membangun di daerah pelosok Indonesia, program Pamsimas pun menaruh perhatian serius dan secara nyata turut andil dalam baktinya membangun kembali daerah yang terdampak bencana. Namun, hasil maksimal tentu mustahil diraih tanpa kontribusi dari masyarakat itu sendiri. Dan seperti apakah capaian program Pamsimas bersama masyarakat terdampak gempa di Lombok Utara ini? Tetap bersama Ekspedisi Pamsimas 2019. Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa terdampak gempa di Lombok Utara mulai kembali merasakan manfaat dari program Pamsimas sebagai kebutuhan dasar, yakni air minum serta sanitasi. Sarana dan prasarana Pamsimas yang sempat terdampak kerusakan serius akibat guncangan gempa beberapa waktu lalu. Pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan masyarakat Lombok kini sudah mulai berfungsi lagi dengan wajah yang baru. Tanah Mataram yang rawan akan gempa, desain pembangunan hingga bahan konstruksi pun disesuaikan agar tak lagi menjadi salah satu penyebab korban meninggal jika terjadi gempa susulan, seperti pembangunan rumah tinggal. Tak hanya itu, saluran pipa yang menjadi alat penghantar air dari sumbernya menuju rumah warga sudah berjalan seperti sedia kala. Mencoba terus memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Santong dan desa lain di sekitarnya dalam pemenuhan kebutuhan air dan sanitasi. Demi terwujudnya tujuan pembangunan keberlanjutan, yaitu akses universal air 100/100. Artinya, fasilitas yang rusak akibat bencana pun sudah mulai berfungsi seperti sedia kala. Betapa keceriaan sudah menjelma di dalam diri masyarakat Desa Santong. Sedikit demi sedikit mengusir kesedihan yang pernah melanda. Kebetulan ada Pamsimas ini yang datang, itulah kita pakai masak, minum, mandi. Air pam kan mati ya, itu gempa. Makanya alhamdulillah lah datang ada air Pamsimas ini untuk kita minum, mandi, semuanya sudah. Nah, sesudah ada air ini, alhamdulillah kita aman. Masak, nyuci, segala macam pakai air ini.
1 tahun setelah terjadi gempa, waktu pembangunan rumah RTG yang ada di Desa Santong Mulia ini, sangat terbantu juga dengan adanya air yang dari program Pamsimas ini, karena digunakan sebagai untuk pembangunan. Kalau tidak ada air, maka percepatan pembangunan RTG di tempat kami di Desa Santong Mulia ini tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada air. Dan kami bersyukur meskipun seadanya kita dapat minum, tapi alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur tentang adanya bantuan air minum itu. Dengan adanya keberlanjutan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Santong, ditambah dengan adanya hibah air minum pedesaan, membuat penerima manfaat juga bertambah. Itu semua menjadikan pemulihan pasca bencana hebat terbilang cepat dan sukses mencapai 100%. Dan tidaklah mungkin terwujud tanpa adanya kolaborasi yang hebat dari semua lini penyelenggara, termasuk Kementerian PUPR yang menaruh perhatian penuh, berkonsentrasi mengembalikan wajah Kabupaten Lombok Utara seperti sedia kala. Dari Pamsimas juga memang membantu untuk ini ya, untuk kelancaran air gitu ya, sampai saat ini ya Bu ya. Masalah air, saya bisa mandi, saya bisa cuci, alhamdulillah juga kan kebutuhan kita terpenuhi sama Pamsimas juga. Alhamdulillah ada airnya. Karena ada Pak Mis yang iniin airnya, makanya ada buat kami mandi. Jadi pakai air Pamsimas. Air Pamsimas. Air kali kita pakai, karena ini khusus untuk mandi, masak, keperluan rumah tangga. Ya bagus saja, airnya bersih, airnya tetap ada. Ucapkan banyak terima kasih pada ini pemerintah, terus pada relawan ini. Alhamdulillah dengan adanya air Pamsimas atau pipa yang diberikan program Pamsimas ini, alhamdulillah cukup membantu. Walaupun sudah berhasil dengan capaian 100% membangun kembali Lombok dengan tagline NTB Tangguh, tak lantas membuat pemerintah berpuas hati. Pamsimas dan jajaran satuan kerjanya tetap mengoptimalkan kerja sarana dan prasarana yang telah terbangun demi menjaga keberlanjutan. Dan masyarakat terus merasakan manfaatnya. Keberlanjutan Pamsimas, seperti kita ketahui, aset itu telah diserahkan kepada masyarakat sebagai hibah. Dan hibah ini tentu menjadi milik masyarakat desa. Tentu dengan KPSPAM sebagai pengelola itu, mereka berkewajiban untuk memelihara aset ini untuk keberlanjutannya ke depan. Di Pamsimas sendiri bukan anggaran atau dana yang disediakan oleh direktorat itu setelah itu selesai, tapi ada skema pengembangan dalam bentuk hibah ke depannya. Itu yang pertama, hibah perdesaan. Yang kedua adalah skema kredit mikro dari perbankan. Ini kita kembangkan juga. Jadi misalnya kalau airnya masih cukup, bisa dikembangkan jaringan perpipaannya ataupun SR-nya, sambungan rumahnya. Atau peningkatan performance, misalnya pompanya perlu diperbesar, dan lain sebagainya. Mendukung target pembangunan negeri adalah menjadi pedoman bagi Pamsimas untuk terus berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pemenuhan atas air sebagai penunjang kehidupan. Menjadi tugas bersama untuk mensejahterakan hidup masyarakat, tak terkecuali masyarakat terdampak gempa. Kerja dan hasil yang nyata manfaat Pamsimas merupakan kolaborasi yang ciamik antara pemerintah dan seluruh stakeholder yang terlibat. Tentu tercatat tegas, torehan tinta emas dengan ukiran capaian kerja untuk mencapai 100% akses air minum dan sanitasi layak bagi penduduk negeri Indonesia tercinta. Terima kasih pemerintah.
Terima kasih Pamsimas. Membangun desa hingga rehabilitasi penanganan pasca bencana, kami persembahkan padamu negeri sebuah cipta karya yang sukses membangun Indonesia maju. Kolaborasi terintegrasi dan bersinergi dari seluruh stakeholder terkait, baik pusat hingga pemerintah desa, masyarakat, serta pihak swasta menjadi satu kekuatan penuh demi sebuah keberlangsungan program Pamsimas. Saksikan terus ekspedisi Pamsimas, sebuah program karya anak negeri untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul yang mampu bersaing di kancah global.